Tapi di antara hal yang bisa menggugurkan amal, artinya tidak diterima sejak awal adalah bikin bid'ah dalam agama. Itu ritual-ritual agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabatnya. Maka seorang tidak usah berbuat ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ada orang bersin, dia Hashim, kemudian dia bilang alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia gandengkan alhamdulillah dengan salawat atau ucapkan salam kepada Nabi. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini. Cukup bilang apa? Alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Mau salawat kapan saja, tapi jangan bikin ritual salawat bersama dengan alhamdulillah rabbil alamin bacaan ketika bersin. Paham? Nanti ada orang bikin bid'ah lagi. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu al-Fatihah. Tapi al-Fatihah kan bagus, iya, tapi bukan dibaca setiap kali bersin. Kau baca kapan saja boleh, tapi jangan kau bikin baca al-Fatihah ritual setelah apa? Bersin. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukum salat birrul walidain? Apa lagi salat birrul walidain? Enggak ada salat. Salat sudah jelas banyak. Jangan bikin lagi salat-salat baru. Imam Nawawi rahimahullah mengkritik beberapa salat yang beliau sebutkan sebagai bid'ah yang mungkar, di antaranya seperti salat raghaib dan juga salat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Beliau ingkari, Imam Nawawi. Kenapa tidak ada ritual seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak melakukannya. Kalau seorang mau bikin, setiap orang boleh bikin kreasi dalam agama, agamanya jadi kacau. Satu ibadah sambil loncat-loncat, satu ibadah sambil menari-nari, katanya dapat pahala. Lah bagaimana? Nanti satu ibadah sambil dangdutan, dapat pahala. Kalau begitu ceritanya ngapain diutus Rasul? Seorang bikin ibadah masing-masing. Makanya tidak boleh seorang alhamdulillah Hashim terus alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin amin. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca Quran bagus-bagus tapi jangan dijadikan sebagai ritual setelah apa? Bersin. Paham? Itu maksudnya. Kalau enggak nanti banyak kreasi dan itu semua ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi tertolak. Kata Nabi SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-ngadakan perkara dalam agama ini yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Lihatlah berbagai macam akidah-akidah baru yang muncul. Ada namanya wahdatul wujud. Ibnu Arabi mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluk. Ada pengikutnya sampai sekarang masih ada buku-bukunya. Ini bid'ah. Kita bilang baik, enggak bisa. Bertentangan dengan tauhid. Bagaimana Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, enggak mungkin. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain? Sebenarnya tidak ada. Maksudnya apa salat birrul walidain? Mungkin untuk berbakti sama orang tua. Nanti kalau bikin salat ini, salat lama-lama ada salat poligami. Enggak ada. Jangan bikin salat sudah jelas. Jangan bikin salat-salat baru. Bahkan Imam Nawawi mengingkari, Imam Nawawi rahimahullah ulama Syafi'i, mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil berzikir keras-keras. Ini tidak ada contohnya. Imam Nawawi dalam bukunya disebutkan tidak boleh, ini ada contohnya. Orang mengangkat jenazah dengan khusyuk, dengan tenang, bukan malah berzikir apa? Keras-keras. Intinya kalau kita mau lakukan ibadah yang jelas sudah sangat banyak. Mau kita kerjakan semua enggak bakalan bisa. Maka tidak usah bikin kreasi-kreasi baru yang tidak jelas. Hidup tidak usah spekulasi. Yang jelas-jelas kita kerjakan, yang enggak jelas kita tinggalkan aja. Lebih hati-hati. Kalau perkara dunia, silakan spekulasi, silakan berkreasi. Kalau perkara agama, ya sudahlah ikut sunnah Nabi. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu apa? Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah Nabi. Paham? Kalau Nabi tidak lakukan, namanya bukan sunnah Nabi. Sekarang sedih kita lihat orang solawat sambil joget-joget, solawat sambil dangdutan. Ya, aduh. Bebas, mau nari-nari, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian salawat joget-joget. Saya bilang ini gimana? Enggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri.